Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan proceeding seminar saya mengenai persepsi calon guru kimia terhadap praktikum berbasis virtual laboratory selama masa pandemi COVID-19 atau COVID-19. Latar belakangnya di sini adalah pada masa pandemi COVID ini kita telah mengalami transformasi pada bidang perkuliahan. Transformasi ini terjadi dengan perubahan paradigma di mana pembelajaran offline tatap muka dirubah menjadi pembelajaran daring. Tak terkecuali pada praktikum. Praktikum pun juga berdampak, artinya praktikum tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka tapi harus dirubah secara virtual. Nah, pada saat praktikum dilakukan secara virtual, harapannya praktikum virtual ini bisa menggantikan dari praktikum real. Nah, di sini yang menjadi perhatian adalah persepsi calon guru kimia terhadap praktikum yang terjadi atau praktikum virtual yang ada di perguruan tinggi Islam yang ada di Palembang. Nah, beberapa persepsi yang diambil topiknya adalah komunikasi yang diambil oleh dosen, kemudian gaya belajar yang dipakai oleh mahasiswa, representasi apa yang mereka pahami, kemudian penyajian dan website apa yang menurut mereka paling efektif. Metode penelitian ini dengan analisis deskriptif, yaitu dengan menangkap fenomena yang ada pada sekitar. Kemudian responden ini yaitu calon guru kimia yang ada di perguruan tinggi Islam di Palembang, kemudian dengan responden sebanyak 60 orang dan angket ini dilakukan secara online. Hasil penelitian ini menunjukkan pada persepsi model komunikasi dua arah adalah yang paling tinggi ya pada persepsi model komunikasi. Kemudian persepsi calon guru kimia terhadap gaya belajar yang paling tinggi adalah gaya belajar visual dengan 63,33%, dengan hasil lain belajar kinestetik itu dengan 10% dan auditorial 26,67%. Kemudian persepsi calon guru kimia terhadap multiple representasi ya. Di sini yang paling tinggi adalah pada submikroskopik dengan 53,33%, simbolik menempati tempat ketiga dengan 18,33% dan makroskopik ini 28,33%. Nah, persepsi calon guru kimia terhadap penyajian prosedur praktikum. Nah, di sini yang paling tinggi adalah dengan penggunaan modul sebanyak 75%, kemudian website 21,67%, dan sisanya referensi mandiri. Nah, untuk persepsi efektivitas website paling banyak ada di PET Colorado dengan 46,67%. Kemudian yang berikutnya adalah Amrita Lab dengan 33,33%. Kemudian yang ketiga adalah Crocodile dengan 15%, dan yang terakhir ICT Lab. Pada pembahasan kali ini, kenapa model komunikasi yang dipilih dua arah menurut persepsi dari calon guru kimia, yaitu komunikasi dua arah ini sangat mereka sukai dan sangat mereka dukung karena ada hubungan timbal balik dan itu bisa cross check jika terjadi kesalahan dalam praktikum bisa ditanyakan atau praktikum virtual. Kemudian gaya belajar yang digunakan menurut kebanyakan mahasiswa untuk praktikum ini mereka fokus kepada gaya belajar visual ataupun auditorial, bisa mendengarkan juga, tapi kinestetik tidak dapat dilaksanakan. Nah, kenapa gaya belajar visual paling tinggi? Karena memang pada saat praktikum lebih banyak melihat secara visual. Kemudian untuk multiple representasi yang dipakai adalah submikroskopik. Kenapa di submikroskopik? Karena untuk
makroskopik karena tidak dilakukan secara real dan nyata, tidak bisa dicium, diraba dan sebagainya, maka yang dilakukan adalah yang paling tinggi adalah submikroskopik. Sebenarnya masih ada ketidakpahaman juga dari mahasiswa antara submikroskopik sama simbolik, batasannya sampai di mana. Kemudian penyajian dalam modul praktikum yang paling banyak dipilih karena dirasa modul ini lebih lengkap di dalam penyajian dibandingkan dengan website yang rata-rata berbahasa Inggris, kadang tidak ada, dan yang paling rendah ada referensi mandiri. Jadi kemandiriannya di dalam itu mahasiswa atau calon guru kimia ini masih banyak tergantung dari dua hal ini, dari penyajian dan juga dari penyajian yang ada di modul dan juga dari website. Kemudian website yang paling dirasa efektif adalah Path Colorado. Itu adalah yang paling tinggi karena memang lebih atraktif dan lebih mudah untuk dioperasikan dibandingkan website yang lain. Nah, model komunikasi ini kesimpulannya adalah yang paling efektif menurut mereka adalah yang dua arah. Kemudian gaya belajar yang paling tinggi adalah visual dengan 63,3%. Multiple representasi yang digunakan adalah submikroskopik dengan 53,33%. Dan penyajian prosedur yang paling banyak adalah 75% untuk modul, dan efektivitas website virtual laboratory yang tertinggi adalah Path Colorado. Oke, itu sekian dari saya. Terima kasih.